Mengapa perlu ikut kelas hipnosis for business? Untuk menjawab hal itu, kita harus tahu dulu ya tentang pikiran bawah sadar yang mengendalikan hidup kita. Jadi kalau pikiran ini dibagi dua macam, ada pikiran sadar dan pikiran bawah sadar. Saat ini ilmu pengetahuan menjelaskan bahwa keputusan yang kita buat, tindakan yang kita ambil, emosi, perilaku itu diatur sebagian besar oleh pikiran bawah sadar. Itu sekitar 95%. Jadi pikiran bawah sadar itu mengendalikan sebagian besar hidup kita. Bagaimana kaitannya dengan bisnis ya? Kaitannya dengan orang yang sukses, orang yang berhasil dalam hidup, memiliki bisnis yang hebat, yang luar biasa. Sama, semua itu juga dipengaruhi oleh pikiran bawah sadar. Ya. Kesuksesan berbisnis itu dipengaruhi oleh faktor non-teknis, terutama keyakinan atau belief, dan sikap mental atau attitude. Keyakinan dan sikap mental ini berada pada pikiran bawah sadar kita. Jadi, kalau pikiran bawah sadar ini diperbaiki, memiliki keyakinan sukses, memiliki mindset bisnis, memiliki cara memandang terhadap bisnis dengan lebih baik, maka akan memberikan sikap mental yang mendukung. Sepertinya sepele ya, faktor non teknis akan mempengaruhi hal-hal teknis yang lainnya, termasuk tindakan kita dalam menangkap peluang, kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu masalah, sikap kita dalam mengatasi segala masalah dan mencari solusi. Ya. Semua itu akan lancar, akan menjadi tantangan tersendiri ketika pikiran bawah sadar atau faktor non-teknis itu diperbaiki. Jadi kalau digambarkan dalam siklus kesuksesan, ada keyakinan, sikap mental, bertindak, dan hasil. Kemudian kembali keyakinan, sikap mental, bertindak, hasil, dan muter terus. Sampai kapan? Sampai hasilnya sesuai dengan apa yang kita inginkan. Itulah kesuksesan. Jadi kalau dibagi ya siklus kesuksesan, keyakinan dan sikap mental adalah non-teknis terkait dengan pikiran bawah sadar kita. Bertindak dan hasil adalah teknis. Selama ini mungkin kita ya atau orang pada umumnya hanya berfokus kalau bisnis itu ya modal, bisnis itu keahlian, bisnis itu relasi, bisnis itu kepandaian dan lain sebagainya. Apakah benar seperti itu ya? Kita jangan lupa ada faktor non teknis terkait dengan pikiran bawah sadar kita. Kita ambil contoh aja tentang keyakinan ya atau belief. Kalau pikiran bawah sadar kita memiliki keyakinan yang membatasi atau limiting belief. Contoh, ini ada beberapa contoh ya. Ada keraguan, bisa sukses nggak ya? Ada keraguan seperti itu. Atau pikiran bawah sadar kita, mindsetnya, ya, kapasitas kemakmuran atau plafon rezekinya masih kecil. Ya, kita punya mindset penghasilannya kalau gede, misalkan 100 juta per bulan, bisa nggak ya? Kayaknya nggak mungkin. Penghasilan itu ya dulu zaman saya sekolah, misalkan cari duit susah ya, orang tua susah membiayai saya. Tanpa disadari, pola pikir kemiskinan yang kita alami itu membatasi belief kita. Sehingga kita cuma punya kapasitas kemakmuran misalkan penghasilan 10 juta per bulan. Mungkin lebih sedikit 5 juta per bulan. Nah, kalau kapasitasnya ini kecil, sehingga kita tidak siap menampung pendapatan yang lebih besar. Atau mindset tentang merasa sial, tidak beruntung, karena lahir dari kalangan yang terbatas. Ya, itu menjadi limiting belief sehingga kita merasa tidak beruntung, sial, selalu miskin, selalu ada masalah. Ya. Atau contoh lain, merasa uang itu sumber kejahatan.
Nah, ini lebih parah lagi. Ya. Kalau limiting belief ini masih ada, walaupun kita berbisnis mungkin bisa mengumpulkan modal, bisa mendirikan toko atau peluang usaha tertentu, tapi karena limiting belief, ya, karena faktor non teknis belum dibenahi, apa yang Anda kerjakan itu tetap tidak akan maksimal. Ya. Banyak kejadian orang yang pikiran bawah sadar belum diperbaiki, ketika dia berbisnis, ada aja masalahnya. Ya, kayaknya penghasilannya lumayan, tetapi kok uang nggak pernah ngumpul, selalu terjerumus dengan hutang, tidak bisa menikmati jerih payah dari bisnisnya. Itu semua karena apa? Karena pikiran bawah sadar belum mendukung. Nah, membenahi pikiran bawah sadar itu sebetulnya seperti bola salju. Bapak Ibu tahu bola salju ya? Kalau berada pada lintasan yang benar, bola salju yang kecil ya, satu bongkah genggaman tangan kita kepalkan lalu kita gelindingkan, itu akan mengumpul menjadi besar, akhirnya menjadi bola salju yang besar. Kita ingin bisnis kita besar, Bapak Ibu. Ya, tapi karena pikiran bawah sadar belum diperbaiki, alias pikiran bawah sadar tidak mendukung, bola salju ini hanya asal menggelundung ya pada lintasan yang tidak tepat, sehingga bola salju ini tidak akan membesar dan membesar. Nah, itulah penting kenapa pikiran bawah sadar harus diperhatikan. Ya, kalau selama ini Bapak Ibu fokusnya pada hal-hal teknis, coba deh refleksi, evaluasi diri, kita lihat pikiran bawah sadar Bapak Ibu ini apakah sudah dibenahi? Apakah masih ada limiting belief? Apakah masih ada blok mental atau emosi negatif ya yang kadang membuat trauma untuk berbisnis sehingga kita menjalankan bisnisnya nggak pernah maksimal. Coba direfleksikan dulu deh. Jika menyadari bahwa pikiran bawah sadar ini ada masalah, jangan tunda. Kita harus ya meluangkan waktu untuk belajar di kelas Hypnosis for Business. Di kelas Hypnosis for Business, apa yang akan didapatkan? Ya, setidaknya ada 3 hal. Yang pertama, memahami kesuksesan yang lebih komprehensif, karena melibatkan seperti yang saya jelaskan tadi, aspek non-teknis dan teknis. Ya, ini 2 aspek yang saling melengkapi dan harus ada. Ya. Yang kedua, akan memahami tentang pola pikir bisnis dan ilmu kecerdasan finansial. Ya, kalau ilmu kecerdasan finansialnya nggak bagus, akan mudah ditipu ya oleh bisnis-bisnis atau investasi bodong atau bisnis yang sepertinya menjanjikan ternyata hanya penipuan atau money games. Ya, itu karena kecerdasan finansial kurang. Yang ketiga adalah ini bagian penting yang utama menjadi ciri khas kelas Hypnosis for Business. Apa itu? Bapak Ibu akan mendapatkan metode terapi diri melalui audio hipnoterapi yang bisa dilakukan secara mandiri dengan hasil yang sangat efektif. Ya. Tujuan audio hipnoterapi ini adalah untuk memperkuat keyakinan, mengubah pola pikir kita, ya, termasuk mengubah kebiasaan buruk menjadi lebih baik, meningkatkan kapasitas kemakmuran atau plafon rezeki, dan bisa juga untuk membuang segala blok mental, keraguan, emosi negatif, trauma, sehingga kita bisa menjalankan bisnis dengan lebih baik. Nah, itulah kelas Hypnosis for Business yang Bapak Ibu akan dapatkan. Ya. Kelas Hypnosis for Business ini bisa terlaksana berkat Swadaya Institute, ya, merupakan lembaga nirlaba yang bertujuan mewujudkan kesehatan, kebahagiaan, dan kemakmuran bagi semua kalangan. Kelas Hypnosis for Business ini sengaja dibikin gratis, punya harapan besar, yaitu memberikan kesempatan kepada kelas menengah ke bawah mendapatkan pelatihan kewirausahaan yang baik, sistematis, terarah, sehingga membantu
semua orang dalam meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Seperti itulah manfaat Bapak Ibu mengikuti kelas hipnosis for business.